اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertama-tama kita mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali tahun ajaran 2020-2021 di kelas 9 ini. Maka daripada itu, mari kita syukuri nikmat Allah, kemudian berselawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, walaupun kita saat ini belajar dengan cara daring, maka marilah kita pelajari dengan tekun. Kita bertemu pada kompetensi yang pertama ini dengan judul meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun peta konsep yang kita pelajari saat ini adalah tentang hari kiamat. Kiamat itu, anak-anakku, ada dua macam. Ada namanya kiamat sughra, artinya kiamat kecil. Ada namanya kiamat kubro, yang artinya kiamat besar. Kiamat kubro, kiamat sughra yang kita pelajari itu nantinya ada namanya yaumul barjah, ada namanya yaumul bas, ada namanya yaumul mahsyar, dan ada juga namanya yaumul mizan, dan juga yaumul hisab. Yang akhirnya di akhirat nanti dua tempat disediakan Allah yang kekal, di neraka atau di surga. Nah, anak-anakku sekalian, maka pelajaran kita pada hari ini hanya beberapa fase yang kita lewati. Saat ini kita mempelajari tentang kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti ada, pasti akan tiba. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Perhatikan anak-anakku bahwa kiamat itu pasti ada. Yang saat ini kita masih berada di alam dunia. Tugas kita di dunia ini diciptakan Allah sesuai dengan Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali hanyalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang kita lakukan hidup di atas permukaan bumi Allah ini, baik atau buruk, itu pasti akan kita terima nanti di hadapan Allah. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Okelah anak-anakku sekalian, kita hidup di atas permukaan bumi Allah ini hanya sejenak. Suatu saat nanti akan berakhir kita dari dunia ini. Tibanya malaikat Israel akan menjemput kita setiap manusia
Sebelum kita dijemput oleh malaikat Israel, harus kita selalu ingat bahwa dalam kehidupan kita ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan. Malaikat itu mencatat, malaikat itu merekam, malaikat itu juga memvideokan. Mencatat, merekam, memvideokan apa yang kita kerjakan. Di saat-saat nanti malaikat Israel hendak menjemput kita, maka amal perbuatan yang kita lakukan itu akan muncul di saat itu. Maka ketika itu dijemput oleh malaikat Israel, ada yang mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, ada mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam kecelakaan. Ketika mati dalam keadaan husnul khotimah, sungguh bahagialah dalam kehidupan ini, dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, mati itu bukanlah suatu hal yang enak. Dalam satu sejarah Islam disebutkan, mati itu sungguhlah sakit, diibaratkan kita hidup-hidup dikupas kulit kita. Begitulah sakitnya mati itu. Namun bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan perintah Allah dengan benar, apa yang disukai Allah dia kerjakan. Berbakti kepada kedua orang tua dan guru, senantiasa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Menghindari perbuatan buruk. Nanti ketika dia mati, sakitnya mati tak terasa olehnya. Kenapa? Karena dia terlena melihat video, melihat rekaman, melihat catatan yang sebelah kanan malaikat menunjukkan kepadanya. Di saat terlena melihat perbuatan baiknya, dan Allah tunjukkan. Allah tunjukkan suatu balasan dari amal baiknya itu, maka ketika dia lihat itu, dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Maka di saat itulah malaikat maut, malaikat Israel menjemputnya. Maka tak terasalah olehnya, dicabut oleh malaikat maut yang tadinya sakitnya bukan kepala. Sebaliknya, ketika dia melakukan amal buruk, tidak menjaga mulut, berbicara sembarangan, setiap detik amal perbuatan yang kita kerjakan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika mati nanti akan didapatkan, akan dilihatnya amal perbuatan buruk yang ia lakukan itu, dan akan dilihatnya sanksinya ketika perbuatan buruk yang ia lakukan itu, dilihatnya bahwa dia akan dibakar oleh api neraka. Maka ada sebahagian yang mati itu kejang-kejang dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak mati seperti itu, wahai anak-anakku. Setelah proses kita mati dicabut oleh malaikat maut, maka sanak keluarga kita membawa kita ke alam barzah. Di alam barzah itu, kata Nabi, hanya 2 tempat yang disediakan Allah untuk kita. Salah satu di antaranya pasti akan kita masuki. Apa itu? Ada namanya taman surga Allah, ada namanya lubang dari lubang api neraka. Di saat kita di alam barzah, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir akan bertanya tentang amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tatkala ia tidak bisa menjawab dengan baik dan benar, karena yang menjawab itu bukanlah lisan, tapi yang menjawab adalah amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Ketika kita jawab dengan benar dan baik, maka malaikat Mungkar dan Nakir tidak akan bisa menyiksa kita, dan datanglah malaikat untuk membawa kita, yakni ke taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, bila amal perbuatan buruk yang dia lakukan, maka ajab Allah lah yang akan dia dapatkan. Bayangkan ceritanya, wahai anak-anakku. Sahabat Nabi Utsman bin Affan,
ketika melihat jenazah saja diusung, dia jatuh pingsan. Ketika beliau sadar, ditanya oleh sahabat, kenapa pingsan wahai sahabat Utsman bin Affan ketika melihat jenazah diusung? Kata Utsman bin Affan, di dunia masih ada teman, tapi di dalam kubur tidak ada teman. Hanya dua tempat yang disediakan Allah. Ketika berbuat baik, maka surgalah tempat dia. Tapi ketika berbuat yang tidak baik, neraka tempat dia. Yang ditakutkan masuk neraka. Maka daripada itu, hai anak-anakku, mawas diri kita dalam kehidupan ini, hindari perbuatan buruk, maka robalah menjadi perbuatan baik. Karena Islam mengajarkan kita senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah. Itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang kematian dan alam barzah. Insya Allah pertemuan akan datang kita bertemu kembali tentang Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, dan sampai akhirnya nanti kekal selama-lamanya di surga atau di neraka. Anak-anakku sekalian, apa isi dari yang Bapak sampaikan tadi? Cermati baik-baik, kemudian tuliskan dalam salah satu bukumu, maka nanti akan kamu foto dan kirim ke WA pribadi Bapak. Pertama, bagaimana proses manusia ketika malaikat maut menjemput kita. Yang kedua, bagaimana proses manusia ketika berada di alam barzah. Dan yang ketiga, tuliskan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kiamat itu pasti akan tiba. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hindari perbuatan buruk, laksanakanlah perbuatan yang baik. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.